Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Ziza Estuning Erina dan rekan saya Nurul Hidayati. Pada video ini kita akan membahas tentang fenomena fisika listrik dalam biologi. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik, yaitu aliran muatan listrik positif dan aliran muatan listrik negatif. Listrik sendiri dibedakan menjadi dua, ada listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah fenomena kelistrikan yang muatan listriknya tidak bergerak atau dalam keadaan diam atau statis. Sedangkan listrik dinamis adalah fenomena kelistrikan yang disebabkan oleh adanya muatan listrik yang bergerak atau mengalir dalam sebuah rangkaian listrik. Listrik merupakan komponen yang sangat penting bagi aktivitas manusia sehari-hari. Bahkan, listrik juga berpengaruh pada sistem yang bekerja dalam tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan, di mana aktivitas dan sistem yang terjadi merupakan aksi biologi yang mencerminkan teori fisika. Berikut adalah contoh fenomena fisika listrik dalam biologi. Yang pertama, listrik pada sel saraf, dan yang kedua adalah listrik pada hewan dan tumbuhan. Contoh keterkaitan konsep listrik pada biologi, yang pertama yaitu kelistrikan pada manusia, tepatnya di sel saraf. Tubuh manusia ternyata dialiri listrik meskipun bentuknya tidak sama seperti listrik yang ada di benda. Hal ini karena tegangan listrik yang ada di manusia sangatlah kecil. Sebelum kita membahas bagaimana listrik terjadi di manusia, kita akan mempelajari bagian-bagian dari sel saraf. Sel saraf terdiri dari dendrit, yang merupakan penonjolan badan sel, bentuknya seperti cabang pohon, berfungsi untuk menerima rangsangan. Lalu ada badan sel yang di dalamnya ada inti sel sebagai pengatur kerja sel. Rangsangan dari badan sel akan diteruskan ke akson. Akson sendiri merupakan penonjolan badan sel, bentuknya panjang dan silindris. Akson dilindungi oleh suatu pelapis atau selubung yang disebut dengan selubung myelin, berfungsi untuk mempercepat rangsangan dan membantu terjadinya loncatan muatan. Selubung myelin sendiri terbentuk dari beberapa sel Schwann yang akan tetapi ternyata sepanjang akson tidak semuanya tertutup selubung myelin. Ada bagian-bagian yang tidak tertutup selubung yang disebut dengan nodus Ranvier. Di bagian akhir dari sel saraf ada sinapsis yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan ke sel saraf lainnya. Bisa dibayangkan jika ada rangsangan berjalan dari dendrit ke akson lalu ke sinapsis. Rangsangan ini berupa listrik yang disebut dengan impuls. Lantas, bagaimana impuls berjalan? Impuls terjadi karena adanya perbedaan muatan antara bagian dalam sel, terutama bagian aksonnya, dengan bagian luar sel. Bagian dalam sel terdiri dari ion Cl- dan ion K+. Hal ini menyebabkan bagian dalam sel bersifat negatif. Sedangkan untuk bagian luar sel terdiri dari ion Na+, menyebabkan bagian luar sel bersifat positif. Keadaan ketika bagian dalam sel negatif dan luar sel positif adalah keadaan normal, yang berarti bahwa keadaan ketika sel saraf tidak menerima rangsangan. Namun, ketika sel saraf menerima rangsangan, maka akan terjadi ion Na+ yang ada di luar sel masuk ke dalam sel, sedangkan ion Cl- yang ada di dalam sel akan keluar, sehingga keadaannya jadi terbalik. Saat keadaan terbalik inilah terjadi impuls. Impuls bermula dari dendrit, menjalar ke akson, dan berakhir di sinapsis. Sinapsis ini akan berhenti di otak. Dari situlah otak akan menerima rangsangan untuk diolah sehingga manusia akan mengetahui rangsangan tersebut. Contoh yang kedua yaitu listrik pada tumbuhan. Listrik pada tumbuhan dapat kita temukan pada kentang. Kentang mampu menyalakan lampu karena adanya arus listrik yang mengalir, seperti halnya baterai lampu senter. Kentang dan lempengan-lempengan itu mampu menghasilkan listrik walaupun sangat lemah dengan berkisar di kekuatan 1 volt.
Diduga getah dari kentang memengaruhi logam tersebut secara kimiawi layaknya larutan elektrolit dalam aki. Buah kedua yang dapat menghasilkan listrik yaitu buah lemon atau jeruk. Mengapa buah lemon atau jeruk mampu menghasilkan listrik? Perlu diketahui, buah lemon atau jeruk merupakan alternatif larutan elektrolit karena mengandung senyawa asam sitrat. Oleh karena itulah, lemon bisa menghasilkan listrik. Satu buah lemon disebut dapat menghasilkan tegangan sampai dengan 1 volt dan bisa bertambah terus jika jumlah lemon ditambah. Selain itu, beberapa kandungan lainnya di dalam lemon antara lain vitamin C, asam amino, glukosa, belerang, dan vitamin B. Contoh yang ketiga yaitu kelistrikan pada hewan. Kelistrikan pada hewan dapat kita temukan pada ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektrofags pada bagian ekor yang mampu menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul, pada saat itu pula ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Selain ikan belalai gajah, listrik juga dapat ditemukan pada hewan lainnya, misalnya belut listrik, hiu kepala martil, ikan pari, dan ekidna. Demikian penjelasan kelompok kami mengenai konsep listrik kaitannya pada biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.